Pernahkah Anda membayangkan ada sebuah kota megah, lengkap dengan gedung-gedung tinggi, jalanan rapi, bahkan pemerintahan sendiri, namun tidak tercatat di peta manapun? Sebuah kota yang konon bisa terlihat jelas oleh sebagian orang, tapi menghilang seketika ketika didekati. Sebuah kota yang namanya berulang kali muncul dalam kesaksian, cerita lisan, dan pengalaman mistis, Saranjana. Di Kalimantan Selatan, bisikan tentang Saranjana telah hidup lebih lama dari ingatan generasi. Ada yang mengatakan kota ini dihuni makhluk tak kasat mata. Ada pula yang bersumpah pernah masuk ke sana, berinteraksi dengan penduduknya, bahkan hampir tak bisa kembali ke dunia yang kita kenal. Pertanyaannya, apakah Saranjana hanyalah mitos kolektif? Ataukah ia adalah jejak peradaban lain yang berjalan berdampingan dengan realitas kita, namun berada pada lapisan yang berbeda? Video ini bukan sekadar membahas cerita horor atau legenda rakyat. Kita akan menyelami makna terdalam di balik kisah Saranjana, tentang batas realitas, tentang hijab yang menutupi pandangan manusia, dan tentang mengapa tidak semua hal diciptakan untuk terlihat oleh mata biasa. Dalam kebijaksanaan lama, ada pengetahuan yang sengaja disembunyikan, bukan karena berbahaya, tetapi karena manusia belum siap memahaminya. Di episode ini, kita akan menelusuri asal-usul cerita Saranjana, mengurai benang merah antara sejarah, kesaksian modern, dan pemahaman spiritual tentang alam yang bertingkat. Kita akan bertanya, mengapa Kalimantan? Mengapa tidak semua orang bisa melihatnya? Dan apa makna keberadaan kota gaib ini bagi kesadaran manusia hari ini? Jika Anda tertarik pada rahasia kuno, pengetahuan yang terlupakan, dan kisah-kisah yang berada di antara iman, akal, dan pengalaman batin, maka video ini akan membawa Anda melangkah lebih dalam dari sekadar cerita. Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar lebih banyak pencari kebenaran bisa ikut menyelami misteri yang sama. Karena bisa jadi, Saranjana bukan hanya tentang sebuah kota, tapi tentang sejauh mana manusia berani mempertanyakan realitasnya sendiri. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Saranjana tidak lahir dari satu cerita tunggal. Ia tumbuh dari lapisan demi lapisan ingatan kolektif masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Nama ini sudah lama beredar dalam tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari para tetua kampung, pelaut, hingga orang-orang yang mengaku pernah tersesat di wilayah yang seharusnya kosong. Menariknya, meski kisahnya beragam, satu benang merah selalu muncul. Saranjana adalah kota yang maju, tertata, dan beradab, jauh dari gambaran dunia liar atau kacau. Dalam catatan sejarah resmi, Saranjana memang tidak pernah tercantum. Tidak ada prasasti, tidak ada peta kolonial yang secara eksplisit menyebutkannya. Namun justru disinilah letak teka-tekinya. Banyak peradaban besar di masa lalu yang baru diakui ratusan bahkan ribuan tahun setelah mereka hilang. Ingat, ada masa ketika Troya dianggap hanya dongeng, sampai akhirnya ditemukan. Maka pertanyaannya bukan mengapa Saranjana tidak tercatat, melainkan siapa yang berhak mencatat sejarah dan siapa yang dilupakan. Secara filosofis, kisah Saranjana selaras dengan konsep kuno tentang alam yang bertingkat. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan lama, realitas tidak tunggal. Ada dunia yang kasat mata, dan ada dunia yang berada di balik tabir, disebut hijab. Hijab ini bukan sekadar pemisah fisik, melainkan pemisah kesadaran. Tidak semua manusia hidup pada frekuensi persepsi yang sama. Ada yang hanya melihat apa yang tampak. Ada pula yang dengan izin tertentu mampu menyaksikan lebih jauh. Kalimantan sendiri sejak lama dikenal sebagai tanah yang tua. Hutan-hutannya bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan arsip hidup peradaban alam. Banyak kebudayaan kuno meyakini bahwa tempat-tempat tertentu menyimpan energi khusus, bukan energi dalam pengertian modern, tetapi sebagai titik temu antara langit dan bumi. Di wilayah seperti inilah, cerita tentang kota gaib bukanlah hal asing.
Mengapa pengetahuan tentang Saranjana tidak pernah dibahas terbuka? Karena sejak dulu, ada pemahaman bahwa tidak semua pengetahuan perlu diumbar. Sebagian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Ketika manusia terlalu sombong dengan akalnya, ia cenderung meremehkan hal-hal yang tak bisa diukur. Maka cerita Saranjana pun perlahan bergeser dari kemungkinan realitas menjadi sekadar mitos. Padahal, mitos dalam pengertian lama bukanlah kebohongan. Ia adalah kebenaran simbolik, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara langsung. Bisa jadi Saranjana bukan kota dalam pengertian fisik semata, melainkan simbol tentang peradaban yang memilih bersembunyi ketika manusia kehilangan adab dan keseimbangan. Sekarang saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana? Apakah cerita tentang Saranjana juga dikenal di tempat Anda? Atau mungkin ada versi lain dengan nama berbeda? Karena semakin banyak suara yang terkumpul, semakin jelas pola yang bisa kita baca bersama. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti kisah Saranjana, kesaksian-kesaksian, pola kejadian, dan tanda-tanda yang membuat banyak orang yakin bahwa kota ini bukan sekadar legenda. Namun bersiaplah, karena semakin dalam kita melangkah, semakin tipis batas antara cerita dan kenyataan. Mari kita mulai dari hal yang paling sulit dibantah, kesaksian manusia. Selama puluhan tahun, bahkan lintas generasi, muncul cerita dari orang-orang biasa, nelayan, sopir, pendaki, hingga warga lokal, yang mengaku pernah masuk ke Saranjana. Mereka tidak sedang melakukan ritual aneh, tidak pula berniat mencari dunia lain. Justru sebagian besar dari mereka mengalaminya secara tidak sengaja. Pola ceritanya hampir selalu sama. Mereka tersesat di wilayah yang dikenal, mengikuti jalan yang terasa sedikit berbeda, lalu tiba-tiba berada di sebuah tempat yang tampak seperti kota modern. Bangunan tinggi, jalan aspal mulus, kendaraan berlalu lalang, bahkan orang-orang berpakaian rapi yang bersikap sopan. Tidak ada suasana menyeramkan, tidak ada aura gelap. Justru yang sering disebut adalah ketertiban dan keheningan yang berwibawa. Menariknya, banyak saksi mengatakan bahwa penduduk Saranjana terlihat seperti manusia biasa, namun ada satu hal yang janggal. Mereka seolah tahu bahwa tamu yang datang bukan dari dunia mereka. Bahasa yang digunakan kadang dipahami, kadang tidak. Waktu pun terasa aneh. Beberapa jam di dalam kota itu, ketika kembali, ternyata di dunia luar sudah berlalu berhari-hari. Ini bukan sekadar cerita rakyat. Ini adalah fenomena yang berulang dengan struktur yang nyaris identik. Disinilah kita mulai menyentuh konsep gerbang kesadaran. Dalam kebijaksanaan lama, ada tempat-tempat tertentu yang bertindak sebagai perlintasan, bukan pintu fisik dengan daun dan engsel, melainkan titik di mana lapisan realitas saling bersinggungan. Gerbang ini tidak bisa dibuka dengan peta, kompas, atau teknologi. Ia hanya terbuka ketika kondisi tertentu terpenuhi. Keheningan batin, ketidakterikatan, atau bahkan ketidaksengajaan yang justru membuat ego manusia tidak ikut campur. Saranjana, dalam sudut pandang ini, bukan kota yang berpindah-pindah. Manusialah yang berpindah frekuensi. Seperti dua stasiun radio yang berada di tempat sama, namun hanya bisa didengar jika disetel pada gelombang yang tepat. Ketika kesadaran seseorang, entah karena lelah, terfokus, atau kosong dari prasangka, selaras dengan lapisan itu, maka kota tersebut menjadi terlihat. Analogi lain yang sering digunakan adalah cermin berlapis. Kita hidup di satu pantulan, sementara Saranjana berada di pantulan lain. Keduanya ada, nyata, dan berjalan bersamaan, tetapi jarang saling menyentuh. Itulah sebabnya banyak orang mencari Saranjana dengan niat membuktikan, namun justru gagal. Karena niat membuktikan lahir dari ego. Sedangkan gerbang ini hanya merespons kerendahan dan ketidakterikatan. Namun disinilah misteri semakin menebal. Jika Saranjana adalah kota dengan peradaban maju, pertanyaannya,
Mengapa mereka bersembunyi? Mengapa tidak berinteraksi terbuka dengan dunia manusia? Apakah mereka pernah hidup berdampingan dengan manusia biasa di masa lalu? Ataukah mereka adalah sisa peradaban yang memilih jalan berbeda ketika dunia manusia mulai kehilangan keseimbangan? Sebagian orang percaya, Saranjana adalah kota yang menarik diri ketika manusia mulai dikuasai keserakahan dan kekerasan. Seperti sebuah peradaban yang memilih menjaga kemurniannya dengan menghilang dari pandangan. Sebuah keputusan sunyi, namun tegas. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas mitos, kesalahpahaman, dan fakta-fakta tersembunyi yang jarang dibicarakan. Karena tidak semua cerita tentang Saranjana itu benar, namun yang keliru justru sering menutupi kebenaran yang lebih halus. Ketika sebuah kisah bertahan lama, ia hampir pasti mengalami distorsi. Begitu pula dengan Saranjana. Seiring waktu, cerita tentang kota gaib ini bercampur antara pengalaman autentik, penafsiran keliru, hingga sensasi yang sengaja dilebih-lebihkan. Disinilah pentingnya memilah, mana simbol, mana kesalahpahaman, dan mana yang sengaja ditutupi oleh kebisingan cerita. Salah satu mitos paling populer adalah anggapan bahwa Saranjana dihuni makhluk jahat atau berbahaya. Narasi ini sering muncul dari sudut pandang ketakutan manusia terhadap hal yang tak dikenal. Padahal, jika kita kembali pada kesaksian awal, justru sangat sedikit cerita yang menyebut ancaman atau kekerasan. Yang lebih sering muncul adalah perasaan kecil, seolah manusia menyadari keterbatasannya ketika berhadapan dengan peradaban yang lebih tertata secara batin. Mitos lain mengatakan bahwa Saranjana adalah hasil ilmu hitam atau praktik terlarang. Pandangan ini lahir dari kebiasaan manusia menyederhanakan hal rumit dengan label ekstrem. Padahal, dalam filsafat lama, tidak semua yang tak terlihat berasal dari kegelapan. Ada wilayah-wilayah eksistensi yang netral, bahkan terjaga, yang tidak berurusan dengan konflik moral seperti yang dibayangkan manusia. Fakta menarik yang jarang dibahas adalah konsistensi nilai dalam cerita Saranjana. Hampir semua versi menyebutkan adab yang tinggi. Tamu diperlakukan sopan, pelanggaran etika mendapat teguran halus, dan kesombongan justru menjadi satu-satunya bahaya bagi manusia yang masuk ke sana. Ini memberi isyarat bahwa Saranjana bukan sekadar kota, melainkan cermin peradaban ideal, di mana kemajuan tidak dipisahkan dari akhlak dan keseimbangan. Ada pula perspektif yang lebih berani, bahwa Saranjana sebenarnya pernah menjadi bagian dari dunia manusia. Sebuah peradaban tua yang memilih berpindah lapisan ketika zaman berubah. Dalam banyak kisah kuno disebutkan bahwa ketika manusia mulai menyalahgunakan pengetahuan, sebagian kaum yang menjaga hikmah memilih menghilang, bukan untuk menghukum, melainkan untuk bertahan. Namun tidak sedikit pula yang mencoba membongkar Saranjana dengan pendekatan modern semata, mengirim drone, memindai satelit, atau melakukan ekspedisi terbuka. Hasilnya selalu sama, nihil. Bukan karena kota itu tidak ada, melainkan karena alat yang digunakan tidak selaras dengan objek yang dicari. Anda tidak bisa mengukur kesadaran dengan penggaris dan tidak bisa menangkap makna dengan kamera. Yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua orang bisa masuk ke Saranjana jika tahu caranya. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin seseorang terobsesi untuk masuk, semakin tertutup jalannya. Ini adalah paradoks klasik. Pencarian yang dipenuhi ambisi justru menjauhkan dari tujuan. Saranjana, jika benar ada, tidak bisa diterobos. Ia hanya bisa ditemui. Di titik ini kita mulai melihat bahwa kisah Saranjana lebih dari sekadar legenda daerah. Ia adalah pengingat halus bahwa realitas tidak sesempit yang kita bayangkan. Bahwa ada peradaban yang mungkin memilih diam karena dunia manusia terlalu bising untuk mendengar hikmah. Pada titik ini, mungkin muncul pertanyaan penting. Jika Saranjana begitu misterius dan tersembunyi, apa gunanya kisah ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya justru terletak di sini. Dalam kebijaksanaan lama, cerita tentang kota gaib tidak dimaksudkan untuk membuat manusia sibuk mencari keluar,
tetapi untuk mengarahkan pandangan ke dalam. Saranjana mengajarkan satu hal mendasar. Tidak semua kemajuan bersifat lahiriah. Kita hidup di zaman yang serba cepat, terhubung, dan penuh pencapaian, namun seringkali miskin keheningan. Maka langkah pertama untuk mendekati makna Saranjana adalah melatih keheningan batin. Luangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Duduk tenang, atur napas, dan biarkan pikiran yang gaduh mereda. Dalam keadaan ini, kesadaran menjadi lebih peka, tidak reaktif, dan lebih jujur. Latihan kedua adalah menjaga adab dalam kesadaran. Hampir semua kisah Saranjana menekankan etika. Ini bisa diterapkan dengan cara sederhana. Menahan kesombongan ketika merasa paling tahu, menjaga lisan, dan memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam filsafat lama, adab bukan hiasan moral, melainkan kunci yang membuka lapisan pemahaman lebih dalam. Selanjutnya, latih niat tanpa ambisi berlebihan. Banyak orang terjebak ingin melihat hal besar, mengalami yang luar biasa, padahal justru keterikatan pada pengalaman itulah yang menutup jalan. Dalam kehidupan nyata, ini bisa diterapkan dengan bekerja sungguh-sungguh tanpa terobsesi hasil, belajar tanpa merasa paling benar, dan beribadah sosial, berbuat baik tanpa perlu pengakuan. Ada pula latihan refleksi mingguan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hidupku hari ini lebih tertata atau justru lebih kacau? Apakah aku membangun peradaban kecil di dalam diriku atau membiarkannya runtuh oleh emosi dan ego? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin. Karena pada akhirnya, kota paling misterius bukanlah yang tersembunyi di hutan, melainkan yang belum selesai dibangun di dalam diri manusia. Hambatan terbesar dalam menerapkan hikmah ini adalah ketidaksabaran. Banyak orang ingin hasil instan, pengalaman spektakuler, atau tanda-tanda luar biasa. Padahal perubahan sejati selalu halus. Ia bekerja diam-diam, membentuk karakter, memperbaiki niat, dan menenangkan batin. Jika terasa biasa, justru disitulah ia bekerja. Saranjana dalam praktik hidup adalah simbol keseimbangan antara lahir dan batin, antara ilmu dan adab, antara pencarian dan kepasrahan. Ketika keseimbangan ini mulai terbangun, hidup menjadi lebih jernih. Bukan karena kita menemukan dunia lain, tetapi karena kita berhenti terasing dari diri sendiri. Dan ketika manusia menemukan keteraturan di dalam, ia tidak lagi sibuk membuktikan yang gaib. Ia cukup menghormatinya. Kisah Saranjana, jika kita simak dengan jujur dan tenang, bukanlah tentang kota gaib semata. Ia adalah cermin, dipantulkan kepada manusia agar kita berani bertanya, sejauh mana kita benar-benar memahami realitas? Kita telah berjalan bersama menelusuri cerita, kesaksian, filosofi, hingga makna praktisnya. Dan semakin jauh melangkah, semakin jelas bahwa Saranjana tidak bisa dipenjarakan dalam satu definisi. Ia bisa dipahami sebagai kota yang berada di balik hijab. Bisa pula sebagai sisa peradaban yang memilih menjaga diri ketika dunia manusia kehilangan keseimbangan. Namun pada tingkat yang lebih dalam, Saranjana adalah simbol dari pengetahuan yang hanya terbuka bagi kesadaran yang beradab. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling berani, melainkan yang paling mampu merendahkan ego. Sejarah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang penting tercatat. Banyak hikmah besar justru diwariskan melalui bisikan, bukan prasasti. Melalui cerita, bukan deklarasi. Saranjana hidup di wilayah seperti itu, di antara yang dipercaya dan yang ditertawakan. Dan mungkin disitulah tempat paling aman bagi sebuah kebenaran. Tidak diserbu, tidak diperebutkan. Jika ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan ini, maka itu adalah kesadaran bahwa realitas lebih luas daripada yang bisa kita sentuh. Bahwa ada batas yang tidak bisa ditembus dengan logika semata. Dan ada pintu yang hanya terbuka melalui ketertiban batin. Ketika manusia sibuk menaklukkan dunia luar,
Seringkali ia lupa membangun dunia di dalam dirinya sendiri. Mungkin itulah sebabnya Saranjana tetap tersembunyi. Bukan karena ia takut ditemukan, tetapi karena manusia terlalu ribut untuk mendengarkan. Terlalu tergesa untuk memahami, terlalu yakin bahwa semua harus tunduk pada ukuran dan bukti. Sebelum video ini berakhir, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, tanpa perlu dijawab sekarang. Jika suatu hari Saranjana benar-benar menampakkan diri, apakah manusia hari ini sudah cukup beradab untuk memasukinya? Jika Anda merasa perjalanan ini membuka sudut pandang baru, dukung channel ini dengan like, berlangganan, dan membagikan video ini kepada mereka yang juga gemar menyelami rahasia pengetahuan lama. Tulis juga pemikiran Anda di kolom komentar, bukan untuk mencari benar atau salah, tetapi untuk saling menyimak. Karena bisa jadi, misteri terbesar bukanlah kota gaib di Kalimantan, melainkan kesadaran manusia yang belum selesai memahami dirinya sendiri.